Guys. Lihat deh. Malaysia traditional Malaysia Really? traditional wear Nah. batik. Aneh kan? Batik? Yeah, you Enggak. Sebenarnya batik itu dari mana sih? Bingung aku kalau kayak gini. Ada deh. Penasaran kan? Simak video Jangan sama kemana-mana. Sasa. Jadi guys, batik itu awalnya udah ada dari zaman kerajaan Mataram di Pulau Jawa. Batik itu udah ada dari abad ke-6 atau bahkan lebih tua lagi. Nah, awalnya kan di kerajaan Mataram nih, kemudian beralih ke kerajaan di Solo dan Jogja. Nah, pada masa itu batik dianggap sebagai barang yang mewah karena proses pembuatannya yang sangat rumit dan membutuhkan proses pembuatan yang lama. Oleh karena itu, batik hanya bisa digunakan oleh keluarga kerajaan atau kaum bangsawan sebagai simbol status sosial. Jadi nggak sembarang orang tuh dulu bisa pakai batik. Nggak bisa karena batik dianggap sebagai barang yang mewah. Nah iya bener banget tuh. Dan juga keraton-keraton di Jogja kan banyak. Terus keraton di Solo kan juga ada tuh. Nah itu tuh mereka punya motif-motifnya masing-masing. Jadi motif-motifnya tuh beragam karena kerajaannya di Jawa sendiri aja udah banyak banget. Jadi banyak tuh motif batik itu bisa. Banyak banget, bahkan di luar pulau pun ada. Di Sulawesi ada, di Kalimantan ada, di mana-mana di seluruh pulau di Indonesia punya batik mereka sendiri. Nah guys, nggak mau ngomong soal motif nih, kan kalian udah lihat ya kita pakai batik nih bertiga nih. Beda-beda loh nih Nah, batiknya. sebenarnya kita nggak tahu nih batik asal dari mana atau batik apa juga nggak tahu. Kita nggak tahu. Dibeli ini dibeli. Pakai aja nih di rumah. Nah, ini tuh contoh kecil dari kebudayaan batik yang ada di Indonesia. Ngomong-ngomong soal kebudayaan batik, nah di Indonesia ini kan setiap daerah punya motif batik yang berbeda-beda dan unik nih. Contohnya seperti batik Solo dan Jogja itu yang terkenal dengan motif klasiknya. Ada lagi batik pesisir yang terkenal dengan motif yang berani dan warna-warnanya yang cerah. Nah bener banget tuh. Dan sekarang batik tuh udah pengaplikasiannya udah ke zaman-zaman modern ini bisa ke mana aja guys. Jadi kalian bisa nemuin sepatu yang Ya. ada batiknya, Tas, atau topi. topi ada batiknya. Ya, Terus- bahkan alat musik tuh sekarang banyak yang motif batik loh. Oh, ada? Iya, banyak. Kayak gitar aku itu baru banyak. tahu malah kalau alat musik Ya. bisa ada batiknya. Dan juga ya guys, sekarang tuh batik nggak perlu ditulis loh. Ada teknologi namanya printing. Nah, dan yang menarik, jadi setiap batik dan motif batik itu sendiri itu punya yang namanya filosofi sendiri. Contohnya seperti motif parang yang dipercaya sebagai simbol keberanian, motif kawung sendiri punya makna keseimbangan dan harmoni. Ini menunjukkan gimana batik gak cuma indah, tapi juga punya nilai-nilai filosofis yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah bener banget. Keren juga ya batik nih. Iya keren banget. Nah, kita kan dari tadi udah ngomongin soal batik nih, sejarahnya dan keberagamannya. Kalian penasaran nggak sih sama video yang kita lihat di awal tadi? Jadi video yang kita lihat di awal tadi itu ada seorang streamer Amerika yang melakukan live streaming di negara tetangga. Nah, di klip video tersebut menunjukkan kalau ada seorang fans yang memberikan seperti souvenir untuk streamer tersebut dan memberikan batik. Nah, di video itu si fans mengklaim bahwa batik berasal dari negara tetangga dan bukan dari Indonesia. Aneh itu guys, aneh. Kan bisa menimbulkan kesalahpahaman itu guys, parah banget tuh. Nah, sebenarnya batik dari mana sih? Nah ini guys, aku mau ngejelasin. Ini bukan dari kita ya, dari data dan dari UNESCO. UNESCO sendiri sudah mengakui dari 2009 melalui Intangible Cultural Heritage Indonesia. Dari 2009 tuh batik ada dan udah ada di Indonesia dari abad ke-6 sehingga batik adalah milik Indonesia. Nah, guys. Jadi jangan termakan informasi palsu ya guys, itu parah banget sih, itu bisa menimbulkan kesalahpahaman ya. Ya menurut aku pribadi sih ya nggak kaget ya kalau batik itu diklaim, Ya, karena kan keren, bagus, dan mungkin negara tetangga iri atau mungkin nggak ada ini ya, nggak punya kebudayaan sendiri. Jadi kita harus bangga menggunakan batik ya guys. Iya, Karena guys. batik adalah identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Tuh. Nah guys, itu tadi adalah contoh ancaman jika kita nggak melestarikan budaya kita sendiri loh. Nah, kalian ini kemarin diklaim nggak terima, tapi kalian nggak pernah pakai batik. Gimana tuh? Makanya pakai batik jangan cuma waktu sekolah sama waktu kondangan doang. Orang Nah. batik sekarang juga keren-keren kan? Batik tuh keren guys. Iya. Kayak kita gini loh, Iya. kita pulang kuliah masih kita tadi di kelas pakai batik guys. Banyak juga kok yang pakai batik tadi. Batik kan sekarang motifnya juga beragam, nggak cuma kemeja doang kan, juga sepatu. Nah, tadi tuh bisa tas. pakai sepatu, bisa pakai tas. Ya, pakai topi, apalah batik semua sekarang macamnya banyak lah batik tuh. Iya, makanya kita harus melestarikan batik supaya mereka lihat bahwa
kita itu yang punya batik, kita yang memiliki batik. Kalau bukan kita yang pakai siapa lagi kan? Jadi kita harus bangga sama kita harus terus melestarikan batik supaya tidak terjadi mengklaim-mengklaim seperti tadi itu. Ingat guys, batik itu budaya kita. Nah. Berapa menit?